Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Awaliyah dengan NIM 21051266534. Saya dari jurusan PGSD, Fakultas FKIP Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, tujuan saya dalam membuat video ini untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah literasi digital dengan dosen saya, yaitu Ibu Intan Kartikasari. Baiklah, saya akan mengambil dua topik pada video kali ini, yaitu yang pertama, literasi digital bagi mahasiswa PGSD, dan yang kedua, literasi digital dalam pembelajaran daring. Serta, saya juga akan mengambil satu materi dari yang sudah saya pelajari selama satu semester ini, yaitu terkait dengan aplikasi Mendeley dan cara menggunakannya. Bagaimana menggunakan aplikasi Mendeley mulai dari saat menginstal serta membuat daftar pustaka pada Microsoft Word. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang literasi digital bagi mahasiswa PGSD. Pada zaman modern seperti sekarang, pada abad ke-21 ini, ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek berkembang pesat, sehingga sangat berpengaruh terhadap semua lapisan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Hampir semua peralatan yang digunakan dalam kehidupan tidak manual lagi, melainkan sudah digital. Oleh karena itu, abad ke-21 ini sering disebut juga sebagai abad digital. Iptek yang berkembang saat ini memberikan banyak manfaat besar bagi kehidupan manusia. Akibatnya, seseorang pada satu tempat tertentu dapat mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di tempat lainnya. Kemajuan iptek juga dimanfaatkan oleh semua kalangan untuk berbagai keperluan seperti transportasi online, jual beli online, chatting, dan sebagainya. Bukan hanya itu saja, namun dalam dunia pendidikan juga para pengajar dan pembelajar dapat memanfaatkannya pada proses pembelajaran, di mana pembelajaran yang dilakukan ini tidak harus selalu tatap muka, tapi dilakukan secara online. Kemajuan iptek juga dapat dimanfaatkan untuk mencari berbagai sumber belajar, untuk melakukan evaluasi, serta untuk keperluan lainnya. Istilah literasi sendiri sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang baru, karena sejak 1958 UNESCO telah mendeskripsikan bahwa seseorang dikatakan literate apabila seseorang tersebut dapat memahami hasil bacaan dari tulisan sederhana yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Namun demikian, di Indonesia istilah tersebut masih dianggap baru karena belum dipahaminya secara utuh untuk semua kalangan. Oleh karena itu, baru-baru ini pemerintah mewajibkan pada guru di sekolah, khususnya sekolah dasar, untuk melakukan pembiasaan literasi selama beberapa menit dengan cara membaca. Terkait dengan pendidikan abad ke-21 ini, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar atau biasa yang disebut dengan PGSD merupakan salah satu komponen yang berhubungan dengan literasi tersebut. Mahasiswa PGSD setelah lulus nantinya akan bertugas sebagai guru di sekolah dasar. Tentu saja mereka harus dibekali dengan berbagai literasi, salah satunya literasi digital. Literasi tersebut bukan hanya keperluan mereka selama mengikuti perkuliahan,
tetapi juga untuk diaplikasikan kepada saat mereka bertugas di lapangan. Keadaan ini sangatlah penting mengingat siswa SD merupakan fondasi utama dalam memperoleh pengetahuan secara formal, sehingga baik buruknya pengetahuan yang mereka miliki akan sangat berpengaruh kepada kemampuan mereka dalam kehidupan sehari-hari, serta pada saat melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, mahasiswa PGSD harus memiliki literasi digital yang baik. Literasi digital yang sangat penting untuk dikuasai oleh mahasiswa secara umum dan mahasiswa PGSD secara khusus, antara lain literasi informasi, literasi media, serta literasi teknologi informasi komunikasi. Era di mana hampir semua aspek dalam kehidupan, termasuk dalam pembelajaran yang terjadi, lebih banyak memanfaatkan digital, dapat dikatakan sebagai era digital. Dalam kondisi semacam ini, setiap orang, terutama mahasiswa PGSD, haruslah memiliki literasi digital yang memadai. Literasi digital ini merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, membuat, dan mengkomunikasikan informasi yang membutuhkan keterampilan kognitif dan teknis. Sementara itu, Bell and Chang tahun 2008 dalam Emiri tahun 2015 mengungkapkan bahwasanya literasi digital adalah suatu kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, alat komunikasi atau jaringan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan informasi. Literasi digital bukan hanya sekedar keterampilan membaca dan menulis, namun juga mencangkup keterampilan lainnya. Hal tersebut dijelaskan Casey Andrews tahun 2011 dalam Montebello tahun 2016 sebagai kemampuan untuk menggunakan, memahami, mengevaluasi, dan menganalisis informasi dalam berbagai format dari berbagai sumber digital. Literasi digital yang terdiri dari literasi informasi, literasi media, serta literasi ICT sangatlah penting dikuasai mahasiswa PGSD. Literasi informasi sangat penting dalam mencari informasi serta mengimplementasikan informasi tersebut. Oleh karena itu, bagi mahasiswa PGSD, mereka harus mampu mengakses dan mengevaluasi informasi, mengakses informasi secara efisien dan efektif, mengevaluasi informasi secara kritis dan kompeten, menggunakan dan mengelola informasi, menggunakan informasi secara akurat dan kreatif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, mengelola arus informasi yang berasal dari berbagai sumber, serta menerapkannya kepada pemahaman mendasar tentang masalah etika atau hukum seputar akses dan penggunaan informasi tersebut. Terkait literasi media, ini merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki mahasiswa PGSD untuk memperoleh dan memanfaatkan media dalam pembelajaran di sekolah. Pemanfaatan media dalam pembelajaran bukan hanya sekedar membantu menyelesaikan konsep abstrak menjadi lebih konkret, tetapi lebih jauh dari itu untuk menggali berbagai keterampilan yang dimiliki oleh seorang siswa. Oleh karena itu, mahasiswa PGSD haruslah memiliki kemampuan dalam menganalisis dan membuat media untuk kepentingan pembelajaran. Terkait dengan literasi teknologi informasi komunikasi, bagi mahasiswa PGSD sangatlah penting, mengingat pada zaman modern seperti ini,
ICT tidak hanya banyak dimanfaatkan dalam pembelajaran, tetapi dalam aktivitas sehari-hari secara pribadi maupun untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, Trilling and Fadel tahun 2009 menguraikan pentingnya literasi ICT sehingga mahasiswa harus dapat menggunakan teknologi sebagai alat untuk meneliti, mengatur, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi menggunakan teknologi digital, alat komunikasi atau jaringan dan jejaring sosial secara tepat untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi agar berhasil berfungsi dalam ekonomi pengetahuan, serta memahami secara mendasar tentang masalah etika atau hukum seputar akses dan penggunaan teknologi informasi. Baiklah, kesimpulan dari literasi digital bagi mahasiswa PGSD yaitu literasi digital sangatlah penting dalam pendidikan di abad ke-21 ini, di mana literasi digital tidak hanya sekedar menambahkan teknologi ke dalam proses pembelajaran, tetapi juga memanfaatkan untuk berbagai kepentingan dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran tersebut. Literasi digital sangat penting dimiliki mahasiswa PGSD untuk dimanfaatkan selama pembelajaran serta untuk diaplikasikan pada saat melaksanakan pembelajaran di sekolah dasar. Literasi digital yang harus dimiliki mahasiswa PGSD antara lain literasi informasi, literasi media, serta literasi teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga literasi tersebut berperan dalam meningkatkan mutu pembelajaran maupun untuk pergaulan di lingkungan masyarakat dan bernegara. Baiklah, yang kedua yaitu literasi digital dalam pembelajaran daring. Pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan proses pembelajaran dari pembelajaran tatap muka langsung menjadi pembelajaran daring. Perubahan tersebut mengakibatkan munculnya berbagai problematika. Tentu saja problematika suatu pembelajaran perlu dicarikan solusi dan perlu adanya upaya untuk senantiasa meningkatkan mutu pembelajaran. Dijelaskan oleh Dinata tahun 2020. Pergeseran proses pembelajaran menjadi pembelajaran daring menuntut dosen dan mahasiswa terbiasa dengan pembelajaran daring. Kemampuan dosen dan mahasiswa dalam menyelenggarakan pembelajaran daring sangat menentukan dalam keberhasilan pembelajaran daring. Beberapa kemampuan yang diperlukan yaitu kemampuan menggunakan komputer atau smartphone, memanfaatkan internet, kreativitas dalam menyelenggarakan pembelajaran daring, kemampuan berkolaborasi, dan kemampuan dalam memiliki serta memanfaatkan sebuah informasi. Kemampuan yang telah disebutkan tersebut disebut dengan kemampuan literasi digital. Kemampuan literasi digital mempunyai peranan yang cukup penting dalam pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran daring. Penelitian yang dilakukan oleh Azmi tahun 2006 menyebutkan bahwasanya keterampilan mencari informasi di database dianggap mahasiswa sebagai salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki mahasiswa karena berperan penting menentukan keberhasilan studi. Oleh karena itu, mahasiswanya dengan kemampuan literasi digital yang baik akan berupaya untuk mencari dan menyeleksi informasi yang penting dan memahami, mengkomunikasikan, dan menyampaikan gagasan dalam ruang digital. Beberapa penelitian menyebutkan bahwasanya kemampuan literasi digital akan membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk berpikir, berkomunikasi, dan berkarya yang akhirnya bermuara pada kesuksesan belajar mahasiswa. Oleh karena itu,
Kesadaran akan urgensi kemampuan literasi digital perlu ditingkatkan baik di kalangan pengambil keputusan. Kajian yang dilakukan oleh Dinata tahun 2021 menyebutkan bahwasanya beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pimpinan suatu institusi, baik di sekolah ataupun perguruan tinggi, terkait pengembangan kemampuan literasi digital. Hal yang dapat dilakukan yaitu pelatihan literasi digital, penanaman budaya literasi digital di kampus, serta membentuk tim penggerak literasi digital kampus. Kesimpulan dari literasi digital dalam pembelajaran daring ini yaitu kemampuan literasi digital berperan sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembelajaran daring. Mahasiswa dengan kemampuan literasi digital yang baik akan berupaya untuk mencari dan menyeleksi informasi yang penting dan memahami, mengkomunikasikan, dan menyampaikan gagasan dalam ruang digital. Selain itu, kemampuan literasi digital akan membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk berpikir, berkomunikasi, dan berkarya yang akhirnya bermuara pada kesuksesan pelajar mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan aplikasi Mendeley serta membuat daftar pustaka pada Microsoft Word. Yang pertama-tama kita lakukan yaitu adalah mendownload sebuah aplikasi Mendeley di web yang sudah tersedia. Tampilannya itu seperti ini. Ini adalah aplikasi Mendeley yang sudah saya download sebelumnya. Baiklah, setelah kita mendownload, akan tampil tampilannya seperti ini. Pertama-tama kita disuruh untuk membuat akun, yaitu kita memasukkan email terlebih dahulu. Setelah itu kita klik continue. Kemudian akan dimintai password. Setelah itu kita sign in. Nah, akan muncul tampilan aplikasi Mendeley seperti ini. Nah, yang pertama-tama yaitu kita ingin menambahkan sebuah jurnal ke dalam aplikasi Mendeley, yaitu klik add new, kemudian files from computer, kemudian pilih jurnal yang ingin kita masukkan. Setelah itu muncullah jurnal yang kita tambahkan tadi. Ini adalah tampilan jurnal yang sudah kita tambahkan. Di sini sudah terdapat. Nah, kemudian kita akan mencoba membuat daftar pustaka pada Microsoft Word, yaitu dengan cara klik Tools, kemudian install Mendeley Site for Microsoft Word. Nah, setelah itu kita pergi ke Microsoft Word, kemudian kita pilih referensi
Setelah itu di sini ada tampilan mendelay site. Kemudian kita klik. Sebelumnya kita perlu memasukkan akun mendelay-nya. Nah, di sini sudah terdapat ada referensi, citation style. Referensi ini adalah jurnal yang sudah kita masukkan tadi. Sedangkan citation style ini adalah macam-macam citasi, ada banyak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan style yaitu IEEE. Pertama-tama yaitu kita klik dulu jurnalnya yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian kita pilih citation style-nya. Setelah itu kita insert citation. Kemudian pilih more, kemudian insert bibliography. Nah, maka di sini muncullah sebuah daftar pustaka dari jurnal yang sudah kita masukkan tadi. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai cara penggunaan aplikasi mendelay serta membuat daftar pustaka pada aplikasi Microsoft Word. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai literasi digital bagi mahasiswa PGSD dan literasi digital dalam pembelajaran daring, serta cara penggunaan aplikasi mendelay dan membuat daftar pustaka dalam Microsoft Word. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.